30 Ending Kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat 5 bulan usia kandunganku, akhirnya kampus mengadakan acara wisuda. Devi mengaku ingin segera duduk di pelaminan agar dapat merasakan nikmat hamil. Ia beberapa kali mengusap perutku sambil berharap supaya Ray segera melamarnya. Aku tersenyum karena pemuda yang Devi bicarakan kini berjalan ke arah kami. Tetapi sahabatku itu tidak menyadarinya. Sungguh, Ray sangat romantis. Ia langsung menyatakan niatnya akan segera meminta orang tuanya untuk melamar Devi. Ternyata Ray telah merencanakan hal itu sejak lama. Aku dan Mas Arfan tersenyum melihat Ray yang mengaku sangat mencintai Devi. Ini benar-benar pemandangan yang sangat luar biasa. Akhirnya, sahabat terbaikku akan segera menyusul menjadi seorang istri. Ia tampak bahagia. Jika mengingat persahabatan kami sejak dulu, aku sangat terharu. Kami sering saling bercerita, baik itu dalam suka maupun duka. Aku telah menceritakan siapa sosok Kak Dilan yang sebenarnya kepada Devi. Ia berkata bahwa aku sangat beruntung memiliki suami seperti Kak Dilan. Mas Arfan maksudnya. Aku pun menyadari kalau Mas Arfan tidak bermaksud untuk berbohong. Ia berperan menjadi Kak Dilan karena ingin tetap dekat denganku. Ia mengaku sangat sulit untuk mendekatiku. Terbukti ketika dirinya mengirimkan barang-barang favoritku saat masih sekolah. Mas Arfan sangat sedih karena aku tidak berusaha mencari tahu sosok yang mengirimkan barang-barang tersebut, walaupun ia sudah banyak memberikan petunjuk. Ia mengaku kalau aku sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya, ia pun memilih cara lain dengan berperan sebagai Kak Dilan. Di samping itu, ia juga ingin menuangkan kisah kami dalam bentuk novel. Pantas saja kamu berani muji istri Kak Dilan di depanku. Ternyata itu diriku sendiri. Aku memukul pelan dadanya, mengingat kejadian di mana aku cemburu kepada diriku sendiri. Kan istriku memang cantik. Terus, kenapa dulu kamu bilang kalau aku pasti sedih dan marah jika berhubungan dengan Kak Citra dan madunya? Aku tetap ingin tahu alasannya. Karena mereka tahu tentang Dilan. Aku gak mau kalau mereka sampai membongkar penyamaranku. Itu akan membuat kamu sedih dan marah. Ternyata dugaanku benar. Kamu pun pergi dari rumah. Terus terang, awalnya aku sangat kesal. Tetapi pada akhirnya, aku mengakui sangat bangga memiliki Mas Arfan dan keluarganya yang sangat menyayangiku. Acara wisuda saat ini membuktikan kalau papa dan mama mertua tulus menerimaku. Mereka sangat antusias untuk menghadiri acara. Kami pun berfoto bersama ayah dan bunda. Aku didampingi 2 pasang orang tua dan suami yang amat aku cintai. Setelah acara wisuda selesai, Kak Citra dan Kak Rangga ternyata menghampiri kami, lalu mengucapkan selamat kepadaku. Akhirnya, hubungan mereka berdua diketahui banyak orang, termasuk para tetangga ayah dan bunda. Kak Rangga pun memilih hanya ingin memiliki 1 istri. Ia telah memutuskan berpisah dengan istri keduanya kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan berlalu setelah acara wisuda. Devi resmi menyandang status sebagai istri Ray. Ia mengaku sangat bahagia karena akhirnya dapat bersatu dengan laki-laki yang ia cintai. Aku dan Mas Arfan mengucapkan selamat kepada mereka dan berharap agar segera mendapatkan momongan. Devi kembali mengusap-usap perutku seperti yang ia lakukan saat acara wisuda. Ia mengaku sangat gemas melihat perutku yang makin membesar. Ia juga mengingatkan bahwa aku mengandung anak dari laki-laki yang dulu tidak aku harapkan. Kami berdua pun tertawa karena mengingat hal itu. Ini benar-benar cerita lucu. Dulu, aku selalu menganggap Mas Arfan sangat usil dan selalu ingin menggangguku. Namun, ternyata tingkahnya yang seperti itu memberikan petunjuk kalau dirinya mencintaiku. Aku baru menyadari kalau ia tidak pernah bersikap seperti itu kepada gadis lain. Rasa kesalku terhadap Mas Arfan kala itu seolah-olah telah menutup mataku hingga tidak dapat menilai apa yang ia lakukan. Jika aku tahu sejak dulu kalau ia melakukan cara yang berbeda untuk menunjukkan perasaannya, mungkin aku dengan bangga menerima cintanya
karena awal pertama kali melihat dirinya, aku sudah tertarik dengan ketampanannya. Jadi, kamu juga suka padaku saat awal pertama melihatku? Aku pun mengakui kenyataan itu setelah kami pulang dari resepsi pernikahan Devi dan Ray. Iya mas, tapi karena kamu sering ngusilin aku, rasa itu berubah jadi benci. Aku gak tahu kalau keusilan kamu sebenarnya untuk nunjukin kalau kamu suka sama aku. Aku menyandarkan kepala ke dada bidangnya. Saat ini kami sedang duduk di sofa kamar. Tapi akhirnya aku nulis surat, tapi yang bacain justru teman kamu. Surat itu membuatku makin benci padamu mas. Aku benar-benar malu diketawain teman-teman. Aku minta maaf sayang. Sebenarnya saat itu aku ingin meluk kamu. Aku merasa bersalah karena buat kamu nangis. Aku sakit karena melihat orang yang sangat aku cintai sedih. Ih, kamu lebay banget sih. Masih kecil sok paling tahu tentang cinta. Terbuktikan sampai ada ini. Mas Arfan mengusap-usap perutku yang makin membesar. Tuh kan, mulai lagi usilnya. Ia mengaku terpana saat pertama kali melihatku waktu masa kecil kami. Ia belum pernah merasakan suka kepada seseorang sebelumnya. Sejak saat itu, ia berjanji akan memperjuangkan aku selamanya. Ia jujur kepada orang tuanya kalau dirinya akan menjadikan aku sebagai teman hidupnya. Ia akhirnya bercerita tentang kedekatannya dengan ayah. Ternyata setelah tamat SMA, ia telah melamarku. Awalnya, ayah belum mengiyakan karena masih ragu. Namun, ia pun menceritakan sosok yang mengirimkan paket selama bertahun-tahun kepadaku. Akhirnya ayah mulai luluh. Ia selalu menghubungi ayah selama kuliah di Jakarta. Ia meminta ayah supaya tetap bersabar menunggu dirinya untuk mengajakku duduk di pelaminan. Ternyata ia berhasil menjadikan aku istrinya dan saat ini sedang mengandung anaknya. Jika mengingat semua pengorbanannya, aku sangat terharu. Bertahun-tahun lamanya, ia dengan sabar menunggu agar bersatu denganku. Sungguh, ini merupakan usaha yang sangat luar biasa. Aku bangga menjadi wanita pilihannya. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga sangat bertanggung jawab. Setelah 2 bulan kemudian, aku pun melahirkan putra yang sangat tampan. Mas Arfan mengaku sangat terharu karena aku telah memberikan penerus untuknya. Sejak awal, orang tuanya berharap akan mendapatkan cucu laki-laki karena dalam keluarga besar Mas Arfan lebih banyak perempuan. Sementara aku hanya berserah kepada Allah, karena bagiku, anak laki-laki maupun perempuan sama saja, yang penting sehat dan tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Revan Mandala, nama anakku, lahir dengan sempurna. Papa dan mama mertua telah mempersiapkan nama untuk cucu mereka dari jauh-jauh hari. Mereka sengaja menggabungkan namaku dan Mas Arfan. Aku sangat terharu karena sebelumnya aku belum pernah memikirkan penggabungan namaku dan Mas Arfan untuk anakku. Ayah dan bunda juga turut bahagia atas kelahiran Revan, tidak terkecuali dengan Devi, sahabatku. Ia dan suaminya berkunjung ke rumah setelah aku pulang dari rumah sakit. Ternyata saat ini Devi sedang mengandung. Usia kandungannya baru memasuki 6 minggu. Aku pun mengucapkan selamat kepadanya dan Ray. Aku berpesan agar ia menjaga kehamilannya baik-baik. Setelah mereka pulang, Kak Citra dan Kak Rangga pun berkunjung. Mereka mengaku sibuk beberapa hari ini hingga tidak dapat melihat persalinanku ke rumah sakit. Gue dan Citra sibuk banget bro, jadi gak sempat ke rumah sakit. Kak Rangga menepuk lengan Mas Arfan. Santai aja bro, Rena juga gak betah di rumah sakit. Dia minta cepat-cepat pulang. Mas Arfan memberikan balasan. Selamat ya Ren, ternyata kamu dan Arfan udah punya momongan. Jadi ingat waktu kamu masih SD. Kak Citra mengembangkan senyumnya kepadaku. Ingat apa kak? Tanyaku ingin tahu. Ingat waktu Arfan ngirim surat dan teman-teman lain tahu isinya. Kalau ingat itu, lucu banget. Kak Citra tertawa, lalu diikuti Mas Arfan dan Kak Rangga. Aku justru malu mengingat kejadian itu.
Itu kan hanya masa lalu dan cinta monyet, Kak. Aku kembali membuka suara setelah mereka bertiga berhenti tertawa. Cinta monyet yang sekarang akhirnya bersatu dan punya anak, ucap Kak Citra, lalu mengusap pipi Revan yang kini berada di pangkuannya. Dari awal, aku memang serius akan nikahin Rena. Aku benar-benar tergila-gila padanya. Mas Arfan pun kembali duduk di sampingku. Tadi ia memilih berdiri untuk menyambut sahabatnya. Iya deh, percaya, Kak Citra memberikan balasan. Mas Arfan seolah-olah tidak menyadari kedua sahabatnya sedang bersama kami. Ia memelukku lalu mencium pipiku. Kak Citra dan Kak Rangga langsung berdeham bersamaan hingga membuatku merasa canggung. Namun, aku tetap bahagia dan bangga dengan cinta dan perhatian yang Mas Arfan berikan kepadaku. Sejak aku melahirkan, ia beberapa kali mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan Revan. Ternyata seperti ini rasa nikmat menjadi seorang ibu. Aku sangat bersyukur dan bangga karena bisa langsung memberikan ASI untuk Revan. Jika mengingat cerita Bunda, tidak semua ibu bisa langsung menyusui anaknya setelah lahir. Sungguh, ini merupakan anugerah terindah. Aku dapat merasakan bagaimana hausnya Revan saat menyedot ASInya. Aku tersenyum melihat mulut mungilnya. Sementara Mas Arfan mengaku gemas hingga ia mengusap-usap pipi Revan. Sungguh, aku benar-benar sangat bahagia melihat pemandangan seperti ini. Kini, statusku tidak hanya sebagai istri untuk Mas Revan, tetapi juga ibu dari anaknya. Gadis kecil yang dulu pernah membencinya, sekarang telah berperan sebagai pendamping hidupnya. Ternyata kebencian yang kumiliki akhirnya berubah menjadi cinta. Sayang, aku pengen anak yang banyak, ucap Mas Revan tiba-tiba. Apa mungkin ia lupa kalau aku baru melahirkan? Kamu sadar gak, Mas, kalau aku baru lahiran? Bayangin aja masih ngilu. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Maksudnya nanti sayang, bukan sekarang. Walaupun ia bilang nanti, tetapi aku tetap merasa deg-degan membayangkannya. Kamu mau kan sayang? Iya Mas, aku pun mengiyakan supaya dirinya puas. Mas Arfan pernah bilang kalau ia merasa kesepian sebagai anak tunggal. Oleh karena itu, ia ingin memiliki keturunan yang banyak agar rumah tampak ramai. Setelah aku pikir-pikir, dirinya benar. Jika memiliki keturunan lebih dari satu, suasana akan lebih meriah. Semoga aku mampu mewujudkan harapan itu. Sudah waktunya aku berbakti kepada Mas Arfan karena selama ini ia telah banyak berkorban untukku sejak kami masih sekolah. Setelah Revan tertidur, aku pun merebahkannya di box bayi. Lalu aku kembali menghampiri Mas Arfan yang tetap duduk di ranjang. Malam ini, aku akan menunjukkan bahwa aku juga bisa menjadi pasangan romantis seperti dirinya. Kami pun memilih berbaring, lalu aku memintanya menciumku. Awalnya ia tampak kaget, tetapi pada akhirnya ia mengaku sangat bahagia karena aku sekarang lebih terbuka. I love you my hubby, cinta pertama dan terakhirku. Walaupun dalam dua pribadi yang berbeda, tetapi dengan orang yang sama, Mas Arfan dan Kak Dilan, seorang direktur juga penulis. Aku bahagia menjadi istri dan ibu dari anakmu. Terima kasih telah mengikuti kisah Arfan dan Renata. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.